Kabar pengangkatan pegawai Satuan Layanan Pemenuhan Gizi atau SPBG dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mencuat ke publik. Di sisi lain, kondisi guru honorer masih belum mendapat perhatian pemerintah. Banyak guru honorer dengan gaji ratusan ribu hingga sekitar 1 juta rupiah. Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G mengkritik keras rencana tersebut. Pengangkatan pegawai dapur program MBG menjadi P3K merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam pasal 17, peraturan itu disebutkan bahwa pegawai SPPG diangkat sebagai P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryanti Deyang menjelaskan bahwa pegawai SPPG yang diangkat menjadi P3K adalah pegawai yang menempati jabatan inti dan memiliki fungsi strategis. Mereka antara lain Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan, kata Nani dalam keterangan resmi pada Selasa 13 Januari 2026. Per Kamis 8 Januari 2026, BGN mencatat ada 19.800 SPPG yang beroperasi. Mereka masing-masing melayani 2.000 sampai 3.000 penerima manfaat setiap hari. BGN memperkirakan pemerintah membutuhkan sedikitnya 30.000 SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat selama program prioritas Prabowo ini berjalan. Dengan menghitung paling sedikit 3 staf dari 19.800 SPPG yang telah berjalan, ada sekitar 59.400 pegawai yang berpeluang diangkat menjadi P3K dalam waktu dekat. Namun Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pegawai SPPG tidak secara otomatis lolos menjadi P3K. Perhimpunan Tenaga Pendidik tersebut mempertanyakan mengapa negara tidak memperlakukan guru serupa dengan pegawai SPPG. Kata Ketua Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Hairi, Rabu 14 Januari 2026. Meski begitu, Iman menyatakan pengangkatan tersebut tetap tidak etis di tengah pengangkatan P3K guru honorer yang justru ditutup. Pemerintah sejak 2024 memang menghentikan perekrutan P3K untuk guru honorer. Hal itu berkaitan dengan berakhirnya target masa penataan honorer yang dijalankan sejak 2021. Masalahnya, kuota P3K yang disediakan tidak sesuai dengan jumlah guru honorer di Indonesia. Alih-alih menambah kuota P3K, pemerintah melalui keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 menawarkan guru honorer yang tidak lolos menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu merupakan aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian waktu secara tidak penuh dan diberi upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi. Menurut Iman, pengangkatan P3K paruh waktu pun sebetulnya belum memberikan kesejahteraan bagi mereka. Hal ini merujuk pada Perpres nomor 11 tahun 2024 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai perubahan atas Perpres nomor 98 tahun 2020 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024. Atas dasar itu, P2G berkesimpulan bahwa pengangkatan pegawai SPPG menjadi P3K yang lebih cepat dibanding guru melanggar mandat konstitusi. Iman berujar bahwa negara melanggar ketentuan mandatory spending yang mengamanatkan 20% anggaran pendapatan dan belanja negara wajib dialokasikan untuk pendidikan. Sedangkan MBG menurut dia hanya memenuhi unsur program kesejahteraan sosial dan kesehatan. Artinya, menurut Iman, jika anggaran ini dipakai untuk gaji pegawai SPPG, anggaran tersebut dialokasikan bukan untuk pendidikan. Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Media Wahyudi Askar, menganggap prioritas pengangkatan pegawai SPPG menjadi P3K mencerminkan perlakuan berbeda bagi mereka yang membantu terwujudnya ambisi Prabowo. Media mengatakan kebijakan tersebut melahirkan ketidakadilan sistematis, sebab jika melihat beban kerja pegawai SPPG yang baru beberapa bulan dibanding pengabdian guru yang sudah bertahun-tahun, tentu para pengajar lebih layak untuk secepatnya diangkat menjadi P3K.